Assalamualaikum anak-anak semuanya. Apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat belajar. Baik, hari ini Bunda akan mengajak kalian untuk belajar Bahasa Indonesia kelas 6 tentang pidato. Kali ini kita akan belajar materi pengertian pidato, tujuan pidato, jenis-jenis pidato, dan metode pidato. Tapi sebelumnya, kita awali dulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Pidato. Pidato adalah kegiatan berbicara di depan umum untuk mengungkapkan gagasan, pikiran, atau memberikan suatu gambaran tentang suatu hal secara lisan di hadapan banyak orang. Orang yang berpidato disebut orator. Orang yang mendengarkan orator berpidato disebut audiensi. Tujuan pidato adalah 1. Mempengaruhi orang lain agar mau mengikuti kemauan kita. 2. Memberi suatu pemahaman atau informasi kepada orang lain. 3. Memberikan kesan kepada orang lain. 4. Sebagai hiburan sehingga orang lain senang dan puas dengan apa yang disampaikan. Jenis-jenis pidato dibedakan menjadi 2. Yang pertama, jenis pidato berdasarkan tujuannya. 1. Pidato persuasif. Pidato yang bertujuan mengajak atau mendorong pendengar untuk melakukan sesuatu. 2. Pidato informatif atau instruktif, yaitu pidato yang bertujuan untuk memberitahukan atau mengabarkan suatu informasi. 3. Pidato rekreatif adalah pidato yang bertujuan untuk menghibur pendengar atau audiensi. Jenis pidato yang kedua dibedakan berdasarkan isi atau sifatnya. 1. Pidato pembukaan. Pidato singkat yang dibawakan oleh pembawa acara atau MC untuk membuka suatu acara atau kegiatan. 2. Pidato pengarahan, yaitu pidato untuk mengarahkan pada suatu pertemuan. 3. Pidato sambutan, yaitu pidato yang disampaikan pada suatu acara kegiatan atau peristiwa tertentu yang dapat dilakukan oleh beberapa orang dengan waktu yang terbatas secara bergantian. 4. Pidato peresmian, yaitu pidato yang dilakukan oleh orang yang berpengaruh untuk meresmikan sesuatu. 5. Pidato laporan, yaitu pidato yang isinya adalah melaporkan suatu tugas atau kegiatan. 6. Pidato pertanggungjawaban, yaitu pidato yang berisi suatu laporan pertanggungjawaban. Metode pidato. Metode itu berarti cara ya, cara saat kita berpidato. Yang pertama, metode impromptu atau serta-merta. Nah, sebelum berpidato, orator tidak melakukan persiapan sama sekali. Pidato ini biasanya dilakukan oleh orang yang sudah berpengalaman serta memiliki wawasan yang luas, sehingga orator bisa dengan mudah menyampaikan gagasannya walaupun tanpa persiapan. Ya, jadi ini saat orator berpidato, dia sama sekali tidak ada persiapan. Tiba-tiba langsung maju ke podium. Ya, jadi itu namanya metode impromptu atau serta-merta, atau ada yang menyebutnya metode spontan.
Yang kedua, metode ekstemporan. Metode pidato yang dilakukan dengan mempersiapkan kerangka atau garis besar materi yang akan disampaikan. Nah, jadi caranya saat orator itu berpidato, dia itu membawa catatan tentang garis besar atau inti yang akan disampaikan saat berpidato. Jadi bukan naskah semua secara keseluruhan, tapi hanya garis-garis besar inti pidato saja yang dia bawa. Nah, nanti di podium dia tinggal mengembangkan dari garis-garis besar itu atau dari kerangka-kerangka pidato itu apa yang akan disampaikan. Tiga, metode naskah atau manuskrip, yaitu pidato yang disampaikan dengan mempersiapkan naskah terlebih dahulu. Jadi, saat berpidato, orator membawa naskah lengkap pidato. Metode ini biasanya disampaikan dalam acara resmi seperti acara kenegaraan. Ya, nah seperti ini itu bawanya naskah. Kalau yang kedua tadi itu kan hanya membawa catatan garis besar. Tapi kalau metode naskah itu berarti orator membawa naskah lengkap dari pembukaan sampai penutup pidato, dari awal sampai akhir. Dia tinggal membaca. Itu berarti dia menggunakan metode naskah. 4. Metode memoriter atau hafalan, yaitu metode pidato yang disampaikan dengan cara menghafalkan naskah yang telah dibuat sebelumnya. Nah, ini jelas ya. Jadi saat berpidato dia itu menghafalkan. Ya, atau saat sebelum berpidato dia sudah menghafalkan naskahnya. Jadi saat di podium dia tinggal menyampaikan apa yang sudah dihafalkan. Nah, begitu anak-anak penjelasan dari Bunda tentang pengertian pidato, tujuan pidato, jenis-jenis pidato, dan metode pidato. Semoga bisa dipahami dan semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.